Diceritakan, sesungguhnya Adam ketika keluar dari surga, dia menutupi tubuhnya dengan daun surga. Di saat sampai di bumi, daun tersebut menjadi kering, dan sumerbak bau wanginya di bumi. Maka, semua wewangian di Hindia sebabnya adalah daun tadi. Diceritakan, Allah menurunkan pada Adam 8 pasangan dari hewan, dari kambing 2 pasangan, dari domba 2 pasangan, dan Allah memerintahkan pada Adam agar minum dari susunya, dan menggunakan pakaian dari bulu-bulunya. Adam dan Hawa menangis karena nikmat surga telah putus pada mereka, maka tumbuhlah kacang hijau dan kacang tanah dari tetesan air mata mereka. Diceritakan bahwa Adam alaihi salam mengadu pada Allah, lalu berkata, "Ya Allah, saya tidak tahu waktu-waktu untuk beribadah." Maka, Allah menurunkan padanya ayam putih dari surga, seukuran unta yang besar. Di saat ayam tadi mendengar tasbihnya para malaikat di langit, maka ayam tadi bertasbih, yaitu berkokok di bumi. Maka, dengan demikian Adam tahu bahwa itu adalah waktu untuk beribadah. Kemudian Adam menebang pohon-pohon dan menggali sumur-sumur dan membangun rumah. Lalu, Allah menurunkan 21 lampiran, yang di dalamnya tertera hukum haramnya bangkai, dan darah dan daging babi dan sebagainya. Dan Allah pun juga menurunkan huruf-huruf hijaiyah pada Adam, yang jumlahnya ada 29, maka Adam belajar dari huruf-huruf itu, agar supaya bisa membaca suhuf lampiran-lampiran itu. Dan satupun orang tidak akan mampu menambahkannya, walaupun satu huruf, maka sesungguhnya hukum Tuhan itu sangat tegak dan kokoh. Imam Salabi berkata, ketika ibu Hawa hamil, janinnya seketika bisa bergerak, lalu kaget dan berkata, "Dari mana yang bergerak ini bisa keluar dariku?" Saat lahir, maka melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan, lalu yang laki-laki diberi nama Habil dan yang perempuan diberi nama Layutsa. Setelah selesai masa-masa melahirkan, dan sudah suci, Nabi Adam ingin melakukan hubungan badan lagi, tapi ibu Hawa menolak, karena mengetahui betapa sakitnya saat melahirkan. Tapi, Nabi Adam selalu merayu terus sampai ibu Hawa mau lagi. Dikatakan bahwa wanita itu pura-pura tidak mau, padahal sebenarnya sangat menyukai senggama, tapi takut pada saat melahirkan. Sebagaimana para ahli hukum menjelaskan bahwa syahwat laki-laki itu 1, sedangkan perempuan itu 9, tapi tertutup malu, sehingga mereka tidak memperlihatkannya. Itu karena adanya taufik, sebagaimana ada hadis Nabi yang artinya, mereka, wanita, menolak, tapi sebenarnya mereka sangat suka. Imam Salabi berkata, dan ibu Hawa hamil lagi yang kedua, dan lahirlah 2 anak kembar laki-laki dan perempuan dalam satu kandungan. Lalu, mereka diberi nama Kobil dan Iklima. Dikatakan jumlah kandungan ibu Hawa itu 20 kali, di setiap satu kandungan, melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan, maka jumlah anaknya adalah 40 yang terdiri laki-laki dan perempuan. Dikatakan lagi bahwa anaknya ada 200, dan tidak pernah melahirkan 1 anak dalam satu kandungan, kecuali Nabi Syis, yang mana di keningnya ada Nur Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan lagi bahwa anak cucu Adam bertambah terus, selama Nabi Adam hidup, sampai berjumlah kurang lebih 40.000 yang terdiri laki-laki dan perempuan, dan itu dalam firman Allah. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Diceritakan, di saat anak cucu Adam berkembang biak jadi banyak, mereka saling bertengkar. Lalu, Allah menurunkan tongkat dari surga pada Adam untuk mendidik mereka yang durhaka. Oleh karena inilah dikatakan bahwa sesungguhnya tongkat itu dari surga. Imam Salabi berkata, saat Kobil sudah besar, maka Adam memasrahkan padanya urusan pertanian, sedangkan Habil dipasrahi tentang urusan peternakan. Lalu, Allah memberi wahyu pada Adam, agar Iklima dinikahkan dengan Habil dan Layutsa dengan Kobil, tapi Kobil menolak menikah dengan Layutsa. Dan berkata, saya tidak akan menikah, kecuali dengan Iklima, karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan.
dan dia lebih aku cinta daripada saudarinya Habil. Pada waktu itu, nikah saudara itu diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan. Setelah itu, maka Adam berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu durhaka pada Allah, yang telah memberi perintah padaku pada masalah ini." Lalu Qabil menjawab, "Saya tidak akan membiarkan saudaraku mempersunting Iklimah." Lalu, Adam berkata, "Pergilah kamu dan saudaramu, dan berkurbanlah untuk Allah, pada sesuatu yang terbaik yang kalian miliki. Lalu, letakkanlah kurban kalian. Lalu, tunggu dan lihatlah siapa yang kurbannya diterima, dialah yang lebih berhak atas Iklimah." Kemudian mereka sepakat, lalu keluar dan menuju Makkah. Lalu, naik di salah satu gunung daerah situ, Habil berkurban pakai kambing yang pilihan, sedangkan Qabil berkurban pakai gandum yang tidak disertakan tangkainya. Lalu, Qabil dan Habil berdiri menunggu apa yang akan terjadi. Lalu, dari langit turunlah awan putih dan bersinar pada kurbannya Qabil, kemudian berpaling dan condong pada kurbannya Habil, lalu diambil, terus dibawa naik ke langit, dan itu adalah firman Allah. "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil." Ia berkata, "Qabil, aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Lalu, Qabil berkata pada saudaranya, "Jika kamu ambil Iklimah, aku akan membunuhmu, dan tak akan kubiarkan kamu ambil saudariku yang cantik, dan aku pun tak akan mau menikah dengan saudarimu yang buruk rupa."